Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat memori banding yang baik dan benar dan berkualitas bagi saudara yang akan melakukan banding ke pengadilan tinggi. Sebelum kita mengulas terlalu jauh tentang bagaimana tata cara membuat memori banding perdata yang berkualitas, alangkah baiknya kita membahas tentang tenggang waktu melakukan permohonan banding. Yang pertama, permohonan banding dapat diajukan 14 hari kalender setelah putusan diucapkan. Jadi 14 hari kalender sejak putusan diucapkan apabila Anda menghadiri persidangan. Namun apabila Anda tidak menghadiri persidangan, maka 14 hari kalender terhitung sejak Anda mendapatkan relas pemberitahuan putusan. Jadi sekali lagi harus diingat bahwa permohonan banding itu apabila Anda menghadiri putusan pengadilan tingkat pertama itu dapat diajukan 14 hari sejak putusan diucapkan. Sedangkan apabila saudara tidak menghadiri pembacaan putusan, maka permohonan banding itu dapat diajukan 14 hari sejak penerimaan relas putusan oleh saudara. Jadi harus dicermati atau dicatat oleh saudara, jangan sampai saudara justru terlambat mengajukan permohonan banding dan memori banding. Kemudian apabila tenggang waktu 14 hari tersebut jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau pada saat hari libur besar lainnya yang diakui oleh negara, maka 14 hari tersebut dihitung pada hari kerja berikutnya. Bagaimana kalau kemudian Anda terlambat mengajukan permohonan banding? Maka panitera akan membuat catatan dan surat keterangan bahwa saudara terlambat mengajukan banding. Artinya di sini panitera tetap menerima permohonan banding saudara, akan tetapi panitera memberikan catatan dan membuat akta keterlambatan permohonan banding saudara. Sedangkan memori banding sendiri itu dapat diajukan oleh saudara kapan saja asalkan berkas perkara belum dikirim ke pengadilan tinggi atau dapat diajukan langsung ke pengadilan tinggi sepanjang perkara yang Anda ajukan itu belum diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara di pengadilan tinggi. Akan tetapi justru amannya saudara harus jangan sampai melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana sudah ditentukan tadi. Baik, kita mulai apa saja yang harus Anda masukkan dalam memori banding yang akan Anda ajukan ke pengadilan tinggi melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Yang pertama adalah tanggal kapan saudara mengajukan memori banding. Ini menjadi sangat penting bagi saudara agar kemudian memori banding yang saudara masukkan itu dapat dijadikan analisis dalam tenggang waktu pengajuan banding oleh saudara yang akan Anda masukkan dalam poin tenggang waktu pengajuan memori banding. Yang kedua, seperti biasa, jangan lupa pula saudara harus mencantumkan kepada siapa memori banding tersebut akan saudara sampaikan. Tentunya biasanya memori banding disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Yang ketiga, seperti biasa, jangan lupa Anda harus mencantumkan judul. Judul ini untuk mempermudah dan untuk membedakan berkas dokumen saudara dengan berkas-berkas dokumen lainnya yang banyak diajukan banding ke pengadilan tinggi. Misalkan dalam poin judul dituliskan tentang memori banding perkara nomor berapa di pengadilan mana. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus menuliskan pengantar
memori banding saudara, apabila Anda sebagai lawyer yang mewakili dan membela hak-hak kepentingan klien saudara, maka jangan lupa juga dituliskan bahwa Anda bertindak untuk dan atas nama klien saudara itu melalui surat kuasa tanggal berapa. Ini menjadi sangat penting bagi saudara agar saudara tidak kehilangan legal standing saudara dalam hal membela hak-hak kepentingan klien saudara. Namun apabila Anda tidak menggunakan jasa advokat, pengacara, dan konsultan hukum, maka Anda tidak perlu mencantumkan surat kuasa sebagaimana saya sebutkan tadi. Artinya langsung dengan hormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor berapa di pengadilan mana, izinkan saya secara pribadi untuk dan atas nama saya sendiri mengajukan memori banding sebagai berikut. Kemudian yang kelima, Anda juga harus menuliskan para pihaknya siapa. Siapa sebagai pembanding dan siapa juga sebagai terbanding. Ini juga menjadi sangat penting bagi saudara dalam hal mengajukan memori banding, sehingga panitera dan pengadilan dapat menganalisa terkait dengan siapa saja yang berposisi sebagai pembanding dan siapa saja yang berposisi sebagai terbanding. Kemudian yang keenam, Anda juga harus mencantumkan tentang pokok-pokok alasan yang dijadikan alasan oleh saudara dalam hal mengajukan memori banding. Biasanya itu ada beberapa alasan, setidaknya yang pertama misalkan ada khilafan hakim, atau yang kedua hakim salah menerapkan hukum, atau bahkan yang ketiga ditemukan alat bukti yang baru oleh saudara. Jadi poin apa saja pokok-pokok bagi saudara dalam hal mengajukan memori banding saudara ke pengadilan tinggi. Yang ketujuh, sebelum saudara menguraikan tentang alasan-alasan saudara tadi, maka alangkah baiknya saudara juga menuliskan putusan yang sudah diputus dalam putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pokok saudara. Jadi saudara harus menuliskan keseluruhan poin putusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri, sehingga kemudian putusan tersebut menjadi dasar oleh saudara dalam hal mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi. Kemudian yang kedelapan, hal yang sangat penting bagi saudara dalam hal mengajukan memori banding, maka biasanya juga disebutkan tentang poin dasar hukum pengajuan banding. Biasanya dasar hukum permohonan banding ini ada dalam pasal 26 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Artinya saudara harus mengutip pasal ini untuk kemudian dituliskan atau dicantumkan dalam dasar hukum permohonan banding saudara. Kemudian yang kesembilan, Anda juga harus mencantumkan tenggang waktu pengajuan banding. Artinya saudara harus mencantumkan dan menuliskan bahwa permohonan banding dan memori banding yang Anda ajukan tidak melampaui batas waktu sebagaimana sudah saya sampaikan pada ulasan sebelumnya. Jadi jangan sampai saudara tidak terlambat dalam hal mengajukan memori banding, akan tetapi oleh karena saudara tidak mencantumkan bahwa memori banding saudara itu diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan, maka saudara dianggap terlambat mengajukan memori banding. Poin yang ke-10 adalah Anda harus menguraikan tentang alasan-alasan yang digunakan oleh saudara dalam hal mengajukan banding. Jadi misalnya Anda menggunakan alasan-alasan yang terkait dengan khilafan hakim maupun hakim salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara yang sudah diadili di pengadilan negeri, maka saudara harus mengulas secara rinci terkait dengan poin apa saja yang dianggap oleh saudara tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan oleh saudara. Jadi sekali lagi Anda harus menguraikan apakah majelis hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum atau ada terkait fakta-fakta tertentu yang
tidak dijadikan analisa oleh majelis hakim tingkat pertama dalam hal memutus perkara di tingkat pengadilan negeri. Jadi saudara harus menguraikan hal-hal yang menjadi hal yang sangat penting, sehingga kemudian majelis hakim pengadilan tinggi seharusnya mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh saudara. Jadi sekali lagi Anda harus meyakinkan melalui berkas memori banding yang saudara ajukan kepada pengadilan tinggi. Poin yang ke-11 adalah poin tentang petitum. Tentu petitum ini dapat Anda uraikan sama dengan petitum awal dalam gugatan saudara atau permintaan saudara pada pengadilan negeri. Namun selain itu juga saudara dapat memintakan petitum lain. Dalam hal ini Anda dapat meminta majelis hakim pengadilan tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding saudara untuk mengadili sendiri terhadap putusan yang dimintakan oleh saudara dalam petitum saudara melalui memori banding saudara. Jadi sekali lagi Anda harus menguraikan tentang apa saja poin-poin hal yang akan dimintakan oleh saudara terkait dengan permohonan banding yang Anda ajukan kepada pengadilan tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Sedangkan poin ke-12 adalah berkaitan dengan tanda tangan yang harus ditandatangani baik oleh penasihat hukum saudara maupun oleh Anda sendiri apabila saudara tidak menggunakan jasa penasihat hukum. Itulah 12 hal yang dapat saya sampaikan dalam hal saudara mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi melalui kepanitraan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi saudara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.